Pernahkah kamu mendengar tentang kuburan bayi yang tersembunyi di tengah hutan Gunung Kidul? Kuburan yang dipercaya dijaga oleh makhluk halus yang tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Budi, seorang pemuda yang skeptis, nekat mencari kuburan itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia berhadapan langsung dengan penjaga kuburan itu? Gunung Kidul, sebuah daerah yang dikenal dengan pesona alamnya yang memukau, ternyata menyimpan misteri kelam yang jarang diketahui orang luar. Di balik bukit-bukit hijau dan hutan lebatnya, ada sebuah tempat yang tak pernah disentuh oleh manusia. Tempat itu adalah kuburan bayi-bayi yang dulu dikuburkan secara rahasia oleh penduduk desa yang penuh duka dan penyesalan. Cerita tentang kuburan itu sudah diwariskan dari generasi ke generasi, selalu disertai peringatan agar tidak pernah mendekat. Konon, kuburan bayi itu dijaga oleh makhluk halus yang menjaga ketenangan bayi-bayi yang tak sempat hidup itu. Mereka yang mengusik, katanya, akan mendapat hukuman berat, entah dalam bentuk mimpi buruk yang tiada henti atau bahkan hilang tanpa jejak. Namun bagi Budi, cerita-cerita itu hanyalah mitos tak berdasar. Budi adalah pemuda dari kota, yang baru saja pindah ke Gunung Kidul untuk mencari ketenangan setelah mengalami tekanan di tempat kerjanya. Ia merasa penasaran sekaligus ingin membuktikan bahwa semua cerita seram itu hanyalah hayalan belaka. Ia tak percaya pada hal-hal mistis dan selalu menganggap pengalaman supranatural hanyalah sugesti. Suatu malam, Budi mengajak seorang temannya untuk ikut menelusuri hutan menuju lokasi yang diduga sebagai kuburan bayi itu. Dengan membawa senter dan peralatan seadanya, mereka berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap dan sunyi. Setiap langkah mereka membangkitkan rasa tegang, tapi Budi mencoba tetap tenang dan menguatkan diri. Ia ingin menangkap bukti bahwa tidak ada makhluk halus yang menjaga kuburan itu. Hutan Gunung Kidul malam itu sangat sunyi. Angin berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara gemerisik yang seperti bisikan samar. Suasana dingin menusuk hingga ke tulang, membuat Budi merasa bulu kuduknya merinding. Namun ia mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah lebih dalam. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah gundukan tanah kecil yang tertutup dedaunan dan rerumputan. Di tengah gundukan itu, ada sebuah mainan bayi yang sudah usang, terlihat seperti ditinggalkan sejak lama. Budi menunduk dan menyentuh mainan itu, merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat itulah, suara tangisan bayi terdengar di kejauhan. Suara itu halus namun menyayat hati, seperti memanggil dengan penuh kesedihan. Budi menoleh ke sekitar, tapi tak ada siapapun. Temannya mulai ketakutan dan menyarankan untuk segera pergi, tapi Budi merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh. Tiba-tiba, bayangan putih melayang di antara pepohonan. Sosok kecil seperti bayi muncul dan menatap Budi dengan mata yang penuh kesedihan dan kekosongan. Jantung Budi berdetak kencang. Rasa takut yang selama ini ia coba lawan kini menguasainya. Makhluk halus itu perlahan mengelilingi Budi, disusul bayangan lain yang mulai bermunculan dari balik pepohonan. Mereka bukan sekadar hantu biasa, melainkan roh bayi-bayi yang meninggal dunia dengan tragis dan tidak pernah mendapatkan ketenangan. Suara tangisan mereka bergema memenuhi hutan, menciptakan suasana mencekam yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Budi yang panik mencoba mundur, namun kakinya terasa berat dan seolah-olah tertahan oleh kekuatan gaib. Ia jatuh berlutut dan dengan suara gemetar memohon ampun dan berjanji tidak akan mengganggu lagi kuburan itu. Makhluk-makhluk halus itu mulai mereda, dan suasana menjadi sunyi kembali. Dengan napas tersengal-sengal, Budi dan temannya berlari keluar dari hutan, meninggalkan tempat itu jauh di belakang. Mereka sampai di desa dalam keadaan lemas dan penuh ketakutan. Penduduk desa yang mengetahui keberanian Budi hanya bisa menggeleng dan memperingatkan agar jangan sekali-kali mencoba kembali ke kuburan itu. Namun, cerita Budi ternyata baru saja dimulai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Budi mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara tangisan bayi yang tak bisa ia jelaskan. Kadang, mainan bayi usang yang ia bawa dari kuburan itu bergerak sendiri, berubah posisi walaupun tidak ada angin atau hewan di dalam rumah. Kesehatan Budi juga mulai menurun. Ia sering merasa lemas tanpa sebab, badannya dingin meskipun udara tidak terlalu dingin. Teman-temannya yang awalnya meremehkan mulai khawatir. Budi menyadari bahwa ia telah membawa sesuatu dari kuburan itu, sesuatu yang tak bisa ia buang atau abaikan begitu saja. Suatu malam, Budi bermimpi bertemu dengan sosok bayi yang ia lihat di hutan. Bayi itu menangis dan mengulurkan tangan, seolah meminta tolong. Dalam mimpi itu, Budi diajak ke dalam kuburan, tempat bayi-bayi lain tidur dalam damai. Bayi tersebut berkata bahwa mereka tidak marah, hanya ingin ketenangan dan agar tidak ada yang lagi mengganggu tempat suci itu. Budi terbangun dengan perasaan campur aduk, takut, bersalah, namun juga penuh tekad.
Ia memutuskan untuk mengembalikan mainan bayi itu ke kuburan dan meminta maaf dengan tulus. Bersama beberapa warga yang dipercaya dan memahami adat setempat, Budi kembali ke hutan pada malam yang tenang. Mereka melakukan ritual sederhana untuk menghormati roh-roh bayi itu. Saat mainan bayi diletakkan kembali di gundukan tanah, suasana berubah. Angin yang dingin berubah menjadi hangat, suara tangisan perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang damai. Budi merasa ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Sejak malam itu, hal-hal aneh yang menimpa Budi menghilang. Suara tangisan bayi pun tidak lagi terdengar di rumahnya. Penduduk desa kembali menjalani kehidupan dengan tenang, dan kuburan bayi di Gunung Kidul tetap menjadi rahasia yang dihormati dan dijaga. Namun, ada satu hal yang membuat Budi tidak pernah melupakan pengalaman itu. Setiap kali ia melewati hutan, ada rasa hangat dan damai yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa kuburan bayi itu bukan hanya tempat peristirahatan, tapi juga pengingat agar manusia selalu menghormati dan menjaga yang tak terlihat. Cerita Budi dan kuburan bayi di Gunung Kidul ini bukan hanya sekadar kisah horor. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keheningan, untuk tidak sembarangan mengusik yang sudah terlupakan, dan bahwa ada dunia lain yang selalu mengawasi tanpa kita sadari. Kalau kamu pikir berani, ingatlah satu hal, tidak semua misteri harus diungkap, dan terkadang, menghormati adalah cara terbaik untuk berdamai dengan yang tak terlihat.